Cina itu kemarin kalah berturut-turut karena apa? Ya lawannya yang dihadapi susah. Jepang udah dilewati, kita belum. Ball position emang kita banyak. Banyaknya itu karena kita tidak bisa menembus pertahanan. Dari belakang ke wing kembali lagi. Tengah itu satu dua kali kembali lagi. Setengah itu kalah banget kita. Komentator bilang kita menang di tengah waktu siaran. Menurut saya menangnya di mana? Kita nggak bisa. Oke, kita bisa maju sampai ke depan, tapi yang depan itu tetap yang bawah itu center back kita masuk ke tengah ya, tengah lapangan itu center back kita. Berarti ya kurang gitu loh. Adanya kreasi serangan itu nggak ada. Komentar teknik online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Tahu. Saya mau membahas lagi mengenai Indonesia dan Cina. Kalau melihat emang kita poin di atas kertas ya. Melawan Cina kemarin. Iya, Cina masih nol karena kalah. Kalah berkali-kali dan Indonesia 3 kali draw. Lalu para komentator bilang kalau kita itu masih ada kans bagus, masih ada kans karena selisih gol kita itu lebih bagus dibanding negara lain. Ini yang mungkin eh, kurangnya melihat dan diobservasi secara lanjut karena kebanyakan tim yang kalah itu mereka sudah melawan Jepang, di mana Jepang kalau main di awal-awal laga kemarin tuh brutal banget seperti Bahrain, Cina dilibas habis. Ya mudah-mudahan ini sudah agak kehabisan bensin. Tapi ini ada jeda lagi nih. Saya yakin kayak Jepang juga akan evaluasi kenapa kok kemarin bisa imbang melawan Australia. Tapi kita tahu emang Australia itu emang kuat di pertahanan, minim untuk penyerangan. Makanya kita juga bisa menahan. Sama-sama kuat untuk di pertahanan dan kurang di penyerangan. Nah, besok kita akan melawan Jepang November tanpa kehadiran Ivar Jenner karena akumulasi kartu kuning. Ini menjadi PR. Nah, saya tekankan lagi untuk Sinteyong jangan bereksperimen lagi untuk menggonta-ganti pemain karena fatal. Mending kita harus menyiapkan eh, pemain pengganti yang kiranya tepat untuk menerapkan formasi yang tepat. Misalkan opsi pertama kita buntu seperti itu. Jadi contoh untuk pemain babak pertama itu ya kita wajib kita harus ada Rizky Ridho di sana. Miss Helgers kemarin babak kedua diganti. Sebenarnya dia bagus mainnya. Dia JR divisi. Kok diganti? Ya emang karena awal itu udah salah gitu loh. Masang Verdong di belakang. Verdong tuh bagus banget di belakang kemarin, tapi lebih bagus kalau dia dikasih wing karena kita juga butuh penyerangan. Akhirnya dia pasang Sein, malah mati. Di kanan ada Asnawi. Ya, karena Sandy Walsh emang cedera kabarnya. Tapi kesalahannya lagi, Eliano kenapa tidak dimasukkan ke 23 pemain yang ada? Akhirnya buntu. Sampai akhirnya Arhan dikasihkan ke wing kanan di akhir laga. Ketika lemparan ke dalam dia pindah ke kiri. Berarti kan opsi di sebelah kanan penggantinya Asnawi nggak ada sebenarnya. Kenapa Eliano nggak dibawa gitu loh? Padahal Eliano bisa bisa jadi opsi ketika semisalkan penyerangan kita buntu. Nah, kayak gitu. Dan mau membahas soal formasi lagi, kita emang biasanya pakai 3-4-3. Dimana sebenarnya ya menurut saya pribadi Witan, Ragnar Struik ya yang lebih disorot karena Witan kurangnya dapat bola terus patah penyerangan dan lain-lain ya emang karena dikunci. Enggak hanya Witan, Ragnar Struik babak pertama habis dikunci, babak kedua baru kelihatan karena didompleng dengan adanya sang profesor di tengah tadi gitu. Jadi nggak salah Witan juga. Emang saya tahu kalau Witan Marcelino lawan yang bodinya lebih besar tinggi pasti kewalahan. Tapi kalau melawan yang kelasnya seperti Jepang, Korea yang nggak seberapa tinggi, Korea agak lebih tinggi sih, itu lebih bagus mainnya. Gitu. Kayak Uni Emirat Arab nggak seberapa tinggi lah dibanding Timur Tengah yang lain.
Lalu kita memakai 3-4-3 yang bisa ketika bertahan menjadi 5-2-3, bahkan bisa 5-4-1. Lah yang diterapkan China bagus banget formasinya. Emang dia nothing tulus. Dia di sana pertahanannya bagus banget dan dia menerapkan formasi 4-4-2 diamond. Jadi low blocknya itu bagus ketika ada yang bawa bola, dia itu langsung disergap 2 bahkan sampai 3 pemain. Dan hacknya itu kalau udah di area zone area itu cepat banget. Bahkan Ragnar mau balik badan pun terkadang susah. Nah ini yang harusnya emang harus dipecahkan. Ball position emang kita banyaknya itu karena kita tidak bisa menembus pertahanan. Dari belakang ke wing kembali lagi, tengah itu 1-2 kali kembali lagi, setengah itu kalah banget kita. Komentator bilang kita menang di tengah waktu siaran. Menurut saya menangnya di mana? Kita nggak bisa. Oke, kita bisa maju sampai ke depan, tapi yang depan itu tetap yang bawah itu center back kita masuk ke tengah ya, tengah lapangan itu center back kita. Berarti ya kurang gitu loh. Adanya kreasi serangan itu nggak ada. Dengan adanya Tom Hai, ya itu di babak kedua kelihatan banget. Nah, Verdong lebih bagus ketika akhir-akhir dia di sebelah kiri ikut maju, ikut nge-create bagus banget. Nah, dan kita dapat angin segar ketika Arhan lemparan. Saya sudah menduga ini lawan back itu tinggi-tinggi, Cina tinggi-tinggi. Tapi saya waktu itu gak masalah. Yang penting nanti bola ribonya siapa tahu ya. Banyak pemain itu yang seperti Tom Hai itu yang mungkin badannya kurang tinggi tapi dia lebih geser ke tengah. Nah, ternyata bola ribonya ke sana akhirnya jatuh ke Tom Hai. Bagus. Nah, jadi nggak harus takut ketika lawannya tinggi, kita juga punya center back tinggi. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu Jay Ijes bakal main apa enggak karena kemarin kena kartu kuning. Nah, kemungkinan masih bisa. Kalau Ivar Jenner pasti karena udah kemarin itu juga lawan Bahrain juga kena. Jadi pasti tidak bisa. Nah, ini juga lebih kacau sih karena gelandang kita itu yang menjadi tumpuan biasanya kan Ivar, Nathan sama Tom Hai. Nah, kali ini berarti Ivar nggak ada, cuma Nathan. Nah, Nathan untuk si pemotong serangan. Nah, kalau Tom Hai tugasnya lebih ke mendeliver bola. Nah, able-nya itu bagus. Nah, nanti mungkin akan di cover yang hampir sama itu Ricky Kambuaya. Tapi kenapa masih belum diberi kesempatan? Ini maksudnya untuk pemotong serangan ya, Ricky Kambuaya bisa. Tapi terkadang emang gerusak-gerusuknya itu ya. Mungkin ya lebih kasih kesempatan lah. Nggak apa-apa nganu Sin ya, Kucin. Jadi semisalkan kita kasih kesempatan kurang maksimal ya diganti, nggak usah harus menunggu satu babak selesai, nggak usah. Kita emang mau mengoptimalkan. Ini bukan liga yang 3-4 hari lagi kita harus main lagi. Kemarin kenapa kamu nggak masukkan skuad utama yang ada? Kok masih eksperimen gitu loh. Padahal tenaga kita juga masih ada kan harusnya kan. Apalagi Rizky Ridho masih muda gitu loh. Semisalkan kemarin Mesilgers nggak dibuang terus langsung jadi center back 3 sama Rizky Ridho, Verdong langsung di kiri dari babak kedua awal itu mungkin beda. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Ya, yang penting besok harus maksimal. Menurut saya untuk gabungnya Kevin Dijk susah karena ada pergantian presiden dan sederetnya, mungkin susah bisa bergabung lagi di bulan kemungkinan Maret gitu. Nah, ya mudah-mudahan bisa cepat bergabung biar bisa melapis ya di bagian pertahanan. Mungkin itu dulu. Asa emang masih ada, tapi untuk masuk di runner up ini menurut saya itu susah karena lawan kita itu Jepang besok. Jadi pasti oke, sekarang poin kita sama rank 2 itu hampir sama, tapi yang kita lawan itu Jepang gitu.
Untuk menang itu susah, draw paling tidak. Kalau tidak itu kalah ya sedikit. Karena draw itu karena kita punya pertandingan yang bagus dan untuk penyerangan ya emang kurang saya. Karena besok itu lah Cina, lagi-lagi kita membahas Cina. Cina itu kemarin kalah berturut-turut karena apa? Ya lawannya yang dihadapi susah. Jepang udah dilewati, kita belum. Realistis gitu. Besok Australia akan melawan kayaknya Arab. Nah, ini bagus nih. Habis itu Bahrain sama Cina. Ini juga tim-tim bawah terus yang tengah middle itu juga. Nah, ini harapannya kita bisa menahan imbang udah bagus. Menang tuh bonus. Dah, salam olahraga. Terima kasih.